Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio arti hadir. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk Desember 2020. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Oke, terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share video. Terima kasih ya. General reading bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Ya, kamu bisa personal reading kalau kamu mau energi kamu aja. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck. Jadi kalau tidak bisa vice versa. Bisa vice versa ya, kamu bisa di baris pertama, baris kedua ya. Ini karena kita lihat dari dua sisi. Vice versa artinya terbolak atau terbalik ya. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio arti hadir, Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi untuk Desember 2020. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Scorpio. Baris pertama di sini ada King of Pentacles. Oke. Di sini ada energi dari Knight of Wands. Oke, Five of Cups. Sepertinya ada penyesalan. Ada penyesalan di sini. Baris kedua energi pasangan kamu. Oke, di sini ada Four of Swords. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Six of Wands. Baris ketiga arti hadir kamu. Di sini ada Gemini, the Lovers. Oke, oh, energi the Devil. Oke. Oh, Nine of Swords. Bottom of the deck, the Fool's energy. The Fool's energy. Si bodoh. Si bodoh. Bertindak tanpa berpikir panjang. Jiwa baru yang berkelana. Punya rasa egois yang tinggi. Si mengejar sesuatu tanpa peduli dengan apakah itu menyakiti orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau tidak. Biasa dilakukan oleh jiwa baru yang tidak punya pengalaman. Dia mencoba hal-hal baru seperti petualang. Jiwa baru. Banyak orang punya usia sudah tua, tapi ternyata jiwanya jiwa baru, tidak berpengalaman, baru memasuki kehidupan baru. Apalagi kalau kamu yang percaya dengan reincarnation, jiwa baru yang tidak berpengalaman, tidak peduli dengan aturan. Dia merasa benar sendiri, memenangkan dirinya sendiri. Energi the Fools. So makanya di sini ada energi the Devil. Kamu bisa dealing dengan Capricorn, Taurus, and Virgos, terutama Capricorn. Di sini ada energi dari Gemini. Di sini ada energi dari Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Aries, Leo, Sagittarius. Yang kencang Gemini dan Capricorn. Bisa energi aja. So kita mulai dari energi King of Pentacles. Energi baris pertama. Oke, Scorpio. Saya ngelihat gini, kamu pekerja keras, kamu punya semua yang kamu inginkan, kestabilan finansial, komitmen di sini.
Ya, saya ngelihat kayak ya kamu yang bekerja keras, terutama secara finansial. Waktu kamu terhabiskan untuk bekerja, bekerja, dan bekerja di sini. Scorpio. Dan saya ngelihat di sini kayak ada Nine of Wands. Nine of Wands, saya ngelihat kayak jarang waktu bersama ya di sini. Kalian jarang sekali bersama. Saya ngelihat kayak mungkin dari pihak kamu masuk keluar dalam hubungan, tidak berkomitmen di sini. Jadi kalau kamu marah, kamu tinggalkan dia, kemudian kamu bekerja, kamu habiskan waktu untuk bekerja di sini. Tidak ada waktu untuk bersama, quality time dengan pasangan itu jarang sekali terjadi. Atau mungkin kalian bekerja beda negara, beda kota, sehingga jarang sekali bersama. Ini juga bisa tentang long distance relation di sini. Jarang sekali bersama, mungkin karena bekerja. Saya ngelihat di sini ada King of Pentacles, so kamu bekerja keras di sini. Jadi center kamu, fokus kamu adalah materi di sini. So energi the force menjawab yang ada pada energi King of Pentacles. See? Bekerja dan mengorbankan hubungan, kualitas hubungan terutama di sini. Jadi materi menjadi goals kamu, passion kamu. Ada penyesalan di sini. Ada penyesalan. Kenapa kamu menyesal? Kamu kehilangan hubungan kamu. Sepertinya pasangan kamu, kita lihat baris kedua, mulai mengabaikan kamu. Mulai tidak peduli dengan kamu. Seperti dia membalas apa yang sudah kamu lakukan di sini. Knight of Wands, Four of Swords di sini. Sering masuk keluar dalam hubungan. Tidak ada kualitas dalam hubungan, terutama untuk komunikasi atau bonding di antara kalian. Hubungan terlihat begitu dingin. Akhirnya dia merasa diabaikan. Kemudian dia dengan mudah mengabaikan kamu. So makanya di sini kamu ngerasa kehilangan dia. Di sini kualitas hubungan tidak terlalu baik, terutama komunikasi. Dia sudah mengabaikan kamu. Saya ngelihat di sini dia mencari pilihan lain. Dia mencari pilihan lain. Dan saya ngelihat di sini dia berusaha untuk berjuang membebaskan diri dari kamu. Merdeka dari kamu. So itulah penyesalan yang kamu rasakan. Kehilangan pasangan kamu karena dia berusaha merdeka dari kamu dan mencari pilihan lain, mengabaikan kamu. So the Fool's energy menjawab energi di hubungan kalian. Mungkin selama ini dua belah pihak tidak punya formula yang baik untuk mempertahankan hubungan, terutama tentang kualitas hubungan itu sendiri. Dua-duanya punya passion, true desire yang berbeda. The Fool's energy. Okay? Kalau kamu tanya, apakah dia mencintai kamu? Ya, dia mencintai kamu. Hanya saja, dia berusaha mengabaikan kamu di sini. Di sini karena kalian jarang sekali bicara dari hati ke hati, heart to heart conversation. Kualitas hubungannya di sini cukup buruk ya. Jarang waktu bersama, jarang sekali di sini. Jadi kayak tidak ada komitmen untuk kita jalan-jalan bersama, habiskan waktu bersama, lebih bonding, lebih intim, lebih saling mengenal. Ini nggak ada di sini. Sehingga pilihan lain begitu menarik di sini. Dia berusaha untuk memenangkan pilihannya yang lain di sini.
Scorpio. See? Oke, terutama dengan Capricorn, Taurus, and Virgos, Gemini di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lihat arti hadir kamu. Saya ngelihat di sini komunikasi, ya, heart to heart conversation. Ya, kadang kita berjuang untuk sampai punya komitmen, punya traditional relation, menikah, tapi setelah itu perjuangannya lebih berat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan untuk tetap berkomitmen. Komitmen itu bisa ada dan berjalan cukup lama ketika kita saling mengenal satu dengan yang lain. Perjuangannya tidak mudah untuk mengenal pasangan kita dan pasangan kita mengenal kita, karena setiap waktu manusia itu berubah, bisa berubah ke arah yang baik, bisa berubah ke arah yang buruk. Perubahan setiap kita ada di setiap waktu, terutama ketika kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik atau yang buruk. Ya, Scorpio, di sini sepertinya kalian berada pada lingkungan yang tidak mensupport kualitas hubungan kalian, the Fool's energy. Keakuan, keegoan diri, pertahanan diri tentang ego di sini cukup kuat di hubungan kalian. So the Fool's energy. Ya, energi the Fools, bahasa Indonesianya apa? Si bodoh. Orang yang belum punya pengalaman, tidak mau belajar dari kesalahan, energi the Fools. Dan di sini ada energi the Devil, amarah, ledakan yang kuat. Dia seperti balas dendam di sini, sehingga dia mencari orang lain. Pilihan lain begitu menarik hatinya, sampai dia mau merdeka dari kamu karena amarah dia dengan kamu sudah meledak. Di sini ada energi the Devil, amarah yang meledak karena overthinking di sini. Oke, ini karena tidak saling mengenal, jarang bersama, kualitas hubungan yang buruk, komunikasi yang tidak dirawat. Scorpio, terutama dengan Gemini, Capricorn di sini. Ketika hubungan kamu sedang renggang, ada orang lain masuk, tripartite relation di sini. Dan itu begitu menggoda pasangan kamu. Dia begitu mudah mengabaikan kamu. Di sini. So, energi the Fools, energi the Devil. Energi the Fools, energi the Devil di sini cukup kuat. Hubungan yang saling menaklukkan, saling menunjukkan keakuan diri, keegoan diri, kesuksesan diri. Kalian seperti dalam hubungan berkompetisi di sini. So, dua-duanya berusaha memenangkan egonya, memenangkan amarah di sini, rasa sakit dendam di sini. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, disinilah tentang hubungan yang ingin dipertahankan, komitmen di sini. Kualitas hubungan untuk tetap berkomitmen di sini. Ketulusan satu dengan yang lain di sini tidak tercapai. Dia merasa kayak amarahnya sudah meledak di sini. Kamu berarti untuk dia. Hanya saja keakuan diri, keegoan diri, kamu punya obsesi di sini, terutama secara materi, karir di sini. Ya, itu kalau kamu di baris pertama. Ya, boleh kita mengejar karir, materi, tapi jangan pernah lupa tentang kualitas hubungan. Pernikahan diraih dengan susah payah, tapi lebih susah lagi, lebih berjuang lagi ketika kita harus mempertahankan komitmen itu seumur hidup.
Itu tidak mudah, yes. Di sini ada energi the Fools. Perlu dewasa. Kamu harus dewasa menghadapi pasangan kamu, begitu juga sebaliknya. Tapi karena kalian tidak saling mengenal, tidak saling bicara dari hati ke hati, makanya di sini tidak terjadi hubungan yang kalian inginkan, yaitu komitmen di sini. Dari pihak kamu ingin sekali tetap berkomitmen. Ya, kamu sibuk bekerja, ada jarak di antara kalian. Oke, kita lihat energi dari malaikat cinta untuk kamu. For Scorpio arti hadir. Oke. My darling angels, please clarify. Scorpio arti hadir. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Desember 2020. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Scorpio. Pay attention to the red flags. The signs are continuing you. Ya, see? The Fool's energy. Seseorang yang selalu menyalahkan orang lain, situasi, dan kondisi ketika ada masalah. Tidak mau reflection, melihat dirinya sendiri. The Fool's energy. Menyelesaikan masalah yang datang dengan menyalahkan orang lain. The Fool's energy. See? Scorpio. The Fool's energy cukup membuat hubungan chaos. Di sini ada the Devil. Ada amarah dari pihak pasangan kamu. Cara sederhana kita menyelesaikan masalah, ketika kita menghadapi masalah, mulailah melihat diri kita sendiri. Reflection. Ya. Pribadi yang dewasa adalah ketika ada masalah yang dia hadapi. Hal pertama adalah adanya kemampuan untuk melihat kesalahannya sendiri daripada menyalahkan orang lain. Itulah pribadi yang dewasa. So, ini tidak terjadi di hubungan kamu. Kamu ngerasa kamu sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan finansial kamu dan pasangan kamu. Sementara pasangan kamu ngerasa diabaikan, dicuekin di sini. Komunikasinya juga tidak dirawat di sini. Dan ketika hubungan kamu ringkih, ada seseorang yang masuk dalam hidup pasangan kamu. See, tripartite relation di sini. Dia marah seolah-olah jadi dia marahnya gini, dia bisa mencari yang lebih baik dari kamu, kayak dia membalas rasa sakitnya di sini, amarahnya di sini dengan kamu. Dia ngerasa kamu kayak janji-janji palsu, hanya bicara tanpa ada real tindakannya. So, itulah penyesalan kamu. Red flags di sini semesta seperti mengingatkan kamu bahwa apapun yang terjadi, masalah itu terjadi bukan hanya kesalahan dari pihak pasangan kamu, tapi cobalah melihat diri kamu. Jadilah dewasa. Bottom of the deck. Very soon, clearly decide what you want so that it's come to you now. So, akan terlihat apa yang akan terjadi, benar-benar esensi dari akhir dari hubungan kamu seperti apa. Pada akhirnya akan terlihat di sini ketika kamu menyadari kesalahan kamu, mulai untuk tidak menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi, termasuk pasangan kamu. Ketika kamu punya kesadaran memecahkan masalah dalam hubungan kamu dengan cara yang dewasa, kamu akan melihat bagaimana caranya. Sesegera mungkin, very soon, sesegera mungkin kamu akan tahu jalan keluarnya. Hanya saja mungkin kamu berhenti sejenak, menarik diri, melihat apa yang sudah kamu lakukan, kontribusi kamu untuk hubungan kamu sehingga ada masalah. Sehingga pasangan kamu berbalik dari kamu dan mencari orang lain di sini.
Oke, kita lihat energi dari Oracle Energy for Scorpio arti hadir. Darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio arti hadir. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. The garden and the gate, zona nyaman kamu. Ya, ini dia tentang materi. See, zona nyaman kamu bekerja. Hubungan bukan hanya tentang materi. Balance, harus balance. See, harus balance dalam hidup. Zona nyaman kamu adalah ketika kamu merasa kamu memberikan dia secara materi, kamu ngerasa kamu sudah berkomitmen untuk hubungan ini tanpa membangun komunikasi. Kamu merasa pasangan kamu perlu untuk memahami kamu di sini. Kamu merasa pasangan kamu perlu mengalah dengan kamu karena kamu sudah berjuang secara materi untuk dia. Padahal hubungan harus dirawat komunikasinya, bondingnya. Ya itulah, kita tidak mudah mempertahankan komitmen. Kalau hanya menikah aja, bisa dengan kapanpun bisa terjadi. Perjuangan mempertahankan komitmen itu nggak mudah. Apalagi di sini ada energi the devil. Ada amarah yang begitu meledak di sini dari pihak pasangan kamu kalau dia berada di baris kedua, karena bisa vice versa. Si belajar menjadi dewasa. Keluarlah dari zona nyaman kamu tentang bagaimana kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata di sini pasangan kamu ngerasa kamu kayak ngasih dia harapan palsu, tidak berkomitmen di sini. Perlu merawat komunikasi di sini. Bottom of the deck, Angel of the Strength. Ya, jadi ini tentang menaklukkan situasi dan kondisi yang ada. Kamu punya power, punya kekuatan dalam diri untuk meraih semua yang kamu inginkan. Hanya saja, walaupun kita punya power, kita butuh orang lain. So, di sini tentang the fools, nggak peduli sama orang lain. Kita butuh, hidup ini kita butuh orang lain. Hal terkecil pun kita butuh orang lain. See, kita bukan Superman atau Superwoman. Kita butuh orang lain dalam setiap menit hidup kita. See, so mungkin ya mulailah berusaha menjadi dewasa. Reflection, lihat diri kamu kembali. See? Dan kamu bisa menaklukkan situasi ini. Kamu bisa menaklukkan pasangan kamu kembali. Kamu punya inner power di sini. Hanya saja belajarlah menjadi dewasa. Tidak perlu lagi mengungkit kesalahan, baik kesalahan kamu maupun pasangan kamu. Belajarlah untuk berubah menjadi dewasa. Kalau kamu mau menyelamatkan hubungan kamu kembali di sini. Oke, itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.